Acara kalau lihat udah sembahyang jadi kayak erang gitu. Oh, jadi aura Gitu. auranya diri pribadinya sendiri atau auranya dari pendampingnya. Ya gitu. Terus yang ditanyakannya itu berarti cahayanya itu cahaya aura diri atau aura pendamping mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera, salam sejahtera ke seluruh alam ogenya. Oh, bisa. Moga sadaya dipeparihan kesehatan. Amin. Kemarin menuju cuaca menuju kieu geuninnya. Rada-rada kira merenah ya. Mangin kumaha merenah hate? Masih galau. Jaimnya. Jaim. Bisa ngegotong. Mah. Aduh, akhirnya teh udah ngebahas lawan deui nya. Kieu mangin abdi teh kalau resanya nuju ngempelnya Terus menggunakan terang milih oge sakantenan aya nu tacan terang oge gitu kan ya. Mang, bahasa Indonesia mah. Oh, Ya, bahasa Indonesia. Banyak yang ngerti. Oh, boleh. Oke lah. Translate subtitle. Bilingual. Jadi gini, sekalian mau pengen tahu lah gitu kan ya, pengen tahu barangkali juga yang nonton belum pada tahu gitu. Ini kan terkait masalah titisan turunan gitu kan, itu kan otomatis ada ciri-ciri nama. Ciri-cirinya baik itu berupa fisik atau apa, ciri-cirinya itu seperti apa gitu mah, pengen tahu gitu penjelasannya. Ciri-ciri orang titisan. Ciri-ciri titisan leluhur gitu. Ya, kadang kan ada peribahasa gitu. Ini turunan, tapi bukan turunan darah daging. Tapi ada terah. Gitu kan. Ini turunan, tapi benar-benar turunan darah daging. Terus ciri-cirinya seperti ini. Itu gimana sih Bang? Takut salah. Jadi penjelasannya begini saja. Saya menjelaskan tentang ciri-ciri titisan dari leluhur gitu ya. Tapi ciri-cirinya itu ciri-cirinya ini emang benar ada, ibaratnya ada dua bagian. Bukan ada dua ciri-ciri tapi ada dua bagian. dua jalur lah gitu ya. Jalur AC. cagak. Ada AC, ada ekonomi. Jadi begini, ciri-ciri titisan leluhur itu kalau kita lihat dari seseorang, tapi tidak menjauh harus pria saja, wanita juga ada kan. Ciri-ciri leluhur itu mungkin nih Mang Iki atau Mamang Pedro Ya. Bahkan saya sendiri tidak sadar bahwa kita ini, salah satu dari kita ini nih titisan dari leluhur gitu. Cara agar kita menyadari bahwa kita tuh bener nggak sih titisan leluhur gitu kan, karena ini bagian penting juga untuk kita mempelajari hidup kedepannya tentang supaya kita tahu nih tujuan hidup gitu kan. Jadi titisan leluhur itu memiliki ciri, yaitu tentang perilaku manusia itu sendiri. Biasanya titisan leluhur itu memiliki sifat yang baik. Contoh, bukan sifat yang baik bukan berarti tidak mabuk atau gimana gitu ya. Tapi yang baik ibaratnya nih,
kesesama. Ibarat contoh, misalkan kita punya teman. Nah, teman tersebut sedang dalam kesusahan, tapi orang ini yang memiliki ciri titisan ini lebih merelakan, ibaratnya seolah-olah dia tidak makan, yang penting orang itu makan, lah ibaratnya begitulah, Berkorban lah gitu kan. berkorban gitu demi kesenangan orang. Nah, itu salah satu ciri juga, itu salah satu cirinya orang yang memiliki titisan, karena lebih merasa orang lain lebih penting daripada dirinya gitu. Jadi lebih ingin membantu lah gitu intinya gitu. Jadi lebih ingin bermanfaat untuk orang lain. Itu salah satu ciri dari orang-orang titisan gitu, titisan leluhur, tanpa mereka sadar gitu. Karena kebanyakan di dunia inilah, yang jujurnya dunia Wilayah aja lah gitu. atau Bandung lah ya, tempat kita Bandung Ya. ya gitulah. Jadi terkadang orang-orang titisan ini mereka tuh terkadang tidak sadar. Terus kenapa orang titisan biasanya mereka tuh suka kebingungan, karena tidak sedikit orang-orang titisan leluhur ini masa remaja, masa mudanya itu beragajul, burawong, nakal, orang gak benar. Kebanyakan itu, Mayoritasnya gitu. kebanyakan. Bukan mayoritas, kebanyakan seperti itu. Karena apa? Karena ketika mereka menyadari, ibaratnya mulai terbuka bahwa ada dorongan seperti spiritual lah, ada dorongan di dalam dirinya untuk selalu melangkah ke yang lebih baik. Mereka tuh kadang-kadang suka bingung. Terus ada juga yang merasa ketika masa muda atau masa remajanya dia beragajul, nakal, bisa dibilang nggak benar lah ya, bisa dibilang bukan orang baik gitu, bisa dibilang seperti itu. Ketika ada orang tersebut mulai kebuka masalah titisan ini, dia akan ibaratnya bisa secara tidak sengaja bisa mengobati orang atau gimana. Pastinya ada juga yang mengalami. Nah, di situ kan orang ini kebingungan, Pak. Iya, betul. Kok bisa ini? Kenapa saya bisa begini sementara saya hidup? Orang ini ingat akan dosa-dosanya. Pernah begini. Kenapa saya bisa begini? Nah, kan timbul di situ. Itu juga salah satu ciri-ciri orang titisan. Yang merasa ingin tahu ya. Nah, nanti di situ, orang-orang titisan ini yang kebanyakan yang seperti ini tuh yang merasa dirinya tuh karena banyak yang kebingungan, Pak. Terus ada yang salah rasa di sana gitu. Bercampur. Nah, kenapa orang-orang titisan ini, saya bilang tadi dulunya kebanyakan yang nggak benar. Nah, Ya. itu kan bisa masuk ke ceritanya bocah awam. Itu teh yang dibilang pindah ke Lebak Cabene, atau rumahnya di pinggir sungai, pintunya batu setantung setinggi batu. Nah, itu kan batu itu untuk membuka rumahnya, yang dibilang hati bersih, buka hati supaya bersih. Iya. Batu ini bekas kelakuannya yang Ya. dulu yang dibilang beragajul itu. Egonya. Itu kan intinya supaya bisa tobat, dibawa oleh pemuda berjanggut ke Tempat kecewa itu. Jadi intinya kebanyakan orang yang nggak benar itu yang memiliki intinya apa, yang titisan itu lah. Nah, kebanyakan titisan itu
dari orang-orang, malahan orang-orang yang gak bener, masa remajanya, masa mudanya lah ibaratnya gitu. Jadi terkait masalah titisan gitu ya, peribahasanya gitu, lebih bagus dibilang mantan preman Iya. daripada mantan kiai. Eh, Seperti itu kan. Terus kalau terkait masalah ciri fisiknya, ada nggak Ciri-ciri fisik mungkin ada nih khusus ciri fisik atau bilang